Ini dia cara buat punya ide tidak terbatas untuk jadi konten kreator pemula. Banyak yang suka nanya kayak gini, pengen sih jadi konten kreator gitu ya, pengen sih bisa cari duit dari sosial media gitu kan, pengen sih buat terkenal dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata suka banyak juga orang yang cerita kalau yang jadi masalah utama adalah ketika mereka nggak mulai-mulai adalah stres dan stuck dengan ide. Apa kamu kayak gitu juga? Nah, kalau kamu ngalamin hal seperti itu, gitu ya. Nah, video ini berarti video yang kamu nantikan selama ini. Karena di sini kita akan bahas gimana sih caranya, gitu ya, supaya teman-teman bisa punya ide konten yang nggak terbatas, gitu ya. Kan asik banget ya kalau teman-teman bisa punya ide konten yang nggak terbatas. Ya sebenarnya ngepost main sosial media itu nanti segampang kita tinggal post aja gitu, tinggal post, gitu kan, tinggal tag, edit, dan publish dan selesai, gitu kan. Dan syukur-syukur setiap videonya viral ya teman-teman, ya dari situ dapat banyak atraksi gitu kan. Nah, tinggal terserah apakah teman-teman nanti mau jualan atau teman-teman nanti misalnya mau terima endorsan atau misalnya teman-teman nanti mau afiliatan, terserah, banyak cara gitu loh buat ngasilin duit dari internet sekarang ini. Nah, cuman masalahnya adalah tadi gimana caranya biar ide konten nggak terbatas. Nah, ini dia caranya. Nah, cara pertama buat punya ide konten nggak terbatas adalah teman-teman harus tahu siapa target market utamanya, gitu ya. Jadi dengan kita tahu siapa target market utama gitu ya, itu bakal sangat memudahkan. Karena contoh gini, misalnya saya mau bikin konten buat mahasiswa sama ibu rumah tangga, udah pasti seleranya beda. Bener nggak? Ya, mahasiswa dikasih konten ala ibu rumah tangga, ya nggak suka gitu ya. Ibu rumah tangga juga dikasih konten mahasiswa, mudah banget gitu. Kayak bukan gua banget. Dan ketika kita bingung, gua mau yang mana ya? Mau mahasiswa atau ibu rumah tangga? Mau coba dua-duanya? Yang itu bakal berakhir dengan teman-teman nggak bisa bikin konten yang memuaskan dua-duanya. Gitu. Jadi daripada teman-teman mencoba dua-duanya, ya udah fokus satu aja. Kalau mau mahasiswa yang mahasiswa, mau ibu rumah tangga, gitu loh. Mau karyawannya karyawan, atau mau anak muda ya anak muda, ya terserah gitu loh. Tapi maksudnya adalah teman-teman tentuin siapa target market utama, gitu ya. Dengan teman-teman tahu target market utama, langkah 2, 3, 4 itu bakal jauh lebih gampang, gitu ya. Nah, langkah kedua, teman-teman perlu masuk komunitas yang di situ banyak target marketnya. Misalnya, saya mau bikin konten tentang gimana cara bikin video yang menarik, gitu ya. Berarti siapa sih yang mau cara bikin video? Oh, mungkin yang mau cara bikin video adalah TikToker baru. Orang-orang yang baru masuk TikTok. Baru pengen bikin konten di TikTok, gitu ya. Nah, mereka ada di mana sih? Oh, ternyata ada komunitasnya nih. Kita cari nih. Nah, setelah kita cari komunitasnya, nah di situ kita bakal lihat nih. Dari situ tuh masalahnya mereka apa sih? Curhatannya mereka apa sih? Gitu kan. Menurut mereka yang lagi news happening tuh apa sih? Yang lagi rame tuh apa? Yang lagi update tuh apa? Nah, dengan kita tahu di situ gitu ya, karena pasti kita tahu duluan, kita tahu informasi-informasi, nah kita bisa bikin gitu ya. Dari komunitas tersebut kita udah punya banyak bahan konten. Karena dari setiap masalah berarti butuh solusi. Solusinya itulah yang kita bisa bikin konten. Solusinya gitu. Bahkan teman-teman sadar nggak sih? Ini video ini itu ngebahas tentang gimana cara dapetin ide untuk bikin konten. Bener kan? Berarti kan ada masalahnya nih. Masalahnya adalah orang sering stuck buat bikin ide, buat bikin konten. Ya udah, inilah solusinya kan gitu ya. Bener ya? Sesimpel itu. Nah, itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga adalah teman-teman juga bisa cari konten kreator yang satu niche dengan teman-teman. Misalnya, kita mau cari konten tentang, kita mau bikin konten tadi tentang video, cara ngedit video. Ada nggak konten kreator lain? Oh, ternyata saya nemuin nih. Ada 5 orang, atau mungkin ada 10 orang, atau mungkin ada 20 orang. Gitu ya. Nah, dari konten kreator yang lebih besar, gitu, saya tinggal lihat komennya, apa yang pengen sama audiensnya. Misalnya, audiensnya bilang, ih video kayak gini keren nih, pengen dong bikin lagi kayak gitu. Oh, berarti orang suka dengan konten seperti ini. Ya saya tinggal bikin konten yang sesuai request-nya dari konten kreator lain. Sesimpel itu. Gitu ya. Atau di konten kreator lain tuh orang pada komen, ih bahas juga dong tentang apa nih sekarang? Oh, yang lagi rame. Oh, misalnya sekarang lagi rame adalah Indonesia 2023 gelap misalnya. Ya udah, kita tinggal bahas tentang itu. Karena itu sudah ada pasarnya, sudah ada orang yang mencari tentang itu. Gitu ya. Nah, itu cara ketiga. Nah, langkah keempat apalagi nih? Cari podcast yang bahas masalah niche kamu atau yang disukai niche kamu. Itu beda nih. Kalau yang ngebahas masalah berarti yang memang kita udah tahu nih masalahnya langsung. Tapi kalau misalnya contoh gini kan suka ada podcast yang ini podcastnya tempat anak muda nongkrong. Podcast nongkrongannya anak muda gitu ya. Teman-teman targetnya anak muda ya, teman-teman ikutin podcast tersebut.
liatin di dalam podcast tersebut orang komennya apa, yang dibahas apa, yang rame apa yang serunya. Nah, dari situ gitu ya, teman-teman juga itu udah dapat ide konten. Gitu. Jadi kebayang nggak, teman-teman, dari 3 cara itu aja, dari komunitas, konten kreator, dan podcast, teman-teman udah dapat banyak sumber ide konten yang nggak terbatas. Gitu. Tapi apakah cuma di situ aja? Ya enggak. Sebenarnya buat dapat ide konten, itu ada banyak cara lain yang itu juga sangat efektif buat membesarkan akunnya teman-teman. Gitu ya. Dan kalau pengen teman-teman belajar gimana caranya? Nah, kebetulan nanti kita ada satu workshop yang namanya Creator School, di mana sesuai namanya ini adalah sekolahnya buat calon kreator. Di mana di sini teman-teman bisa belajar langsung tentang gimana caranya bikin konten yang menarik, gitu kan. Terus teman-teman juga bakal praktekin langsung bikin kontennya. Gitu. Bahkan ketika praktek, teman-teman bisa dapat banyak reward, teman-teman bisa dapat banyak hadiah. Karena kita kerjasama dengan banyak brand juga yang nanti bakal ngebayar teman-teman, gitu ya, buat konten yang dianggap menarik. Jadi bikinlah konten teman-teman menarik. Gitu. Bahkan dari hadiah satu hadiah challenge aja kayaknya udah untung dari biaya pendaftarannya. Jadi murah banget. Dari sini juga kita bisa konekin teman-teman dengan banyak brands yang bakal siap endorse teman-teman. Artinya, teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa praktek, dan teman-teman bisa dapat cuan dari Creator School ini. Oke, mungkin itu aja tentang gimana cara bikin konten. Sekian, sampai jumpa di Creator School.